Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan untuk hadirin sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara pertama, takwa menurut ulama Indonesia itu memiliki makna memperbanyak kebaikan dan mengurangi kesalahan. Jika banyak melakukan kesalahan kita kurangi, jika kurang melakukan kebaikan kita perbanyak. Itu kita sudah melakukan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, takwa menurut ulama fikih, menurut pakar fikih. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Berusaha semaksimal mungkin menjalankan yang Allah perintah, menjauhkan yang Allah larang. Kita sudah melakukan takwa. Yang ketiga, takwa menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Khalifah Islam yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil
wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Apa takwa menurut beliau? Yang pertama, takwa menurut beliau al-khaufu minal jalil, menghadirkan rasa takut kepada jalil. Siapa itu jalil? Allah. Takut kita sama Allah, kita sudah melakukan takwa. Contoh, malam minggu mau jalan sama pacar, tiba-tiba ingat Allah Maha melihat, khawatir nanti Allah melihat. Jalan naik motor sama pacar, tiba-tiba ditabrak sama tronton, mati. Ketemu Allah dalam keadaan zina. Gara-gara rasa takut mati dalam melakukan dosa, itu sudah melakukan takwa. Ada pejabat pemangku anggaran, sangat gampang buat mereka untuk markup anggaran. Biaya yang seharusnya 500 juta ditulis jadi 5 miliar. Ketika mau nambahin 0, dia ingat, gimana kalau nanti saya tambahkan 0 jadi 5 miliar. Tiba-tiba malaikat maut datang mencabut nyawa setelah saya tekan enter. Tentu kita mati dalam keadaan melakukan dosa. Merasa takut akan dosa itu sudah menjadikan kita takwa. Yang kedua, takwa al-amalu bit-tanzil. Apa arti amalu bit-tanzil? Mengamalkan apa yang Allah turunkan. Di Al-Quran Allah berfirman, aqimus shalah, dirikanlah sholat. Ayat ini bukan buat sholat Jumat saja. Ayat ini buat sholat 5 waktu juga. Jangan sampai kita sholat Jumat aja. Ya paling banter 3 sholat dikerjain, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Ayat ini bukan buat itu. Ayat ini untuk sholat 5 waktu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalau sekiranya ada yang sholat di masjid ini siang ini, biasa senang banget meninggalkan sholat, senang sekali melalaikan sholat. Biasanya hampir di semua masjid Indonesia yang jadi jamaah subuh, yang muazin dia, imam dia, makmum juga ya, muter-muter aja di situ. Kalau masjid bisa sepenuh sholat Jumat, fabiha wa ni'mah. Tapi yang terjadi sekarang, masjid ya paling isi 1 shaf 2 shaf. Padahal jika kita semua tahu, Allah itu punya banyak nur. Ada namanya Nurul Jamal, ada namanya Nurul Jalal, ada namanya Nur Baya Putih, ada namanya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nur ini bisa didapat buat orang yang rajin ke masjid sholat subuh. Kalau Allah suruh sholat, bu ya sholat. As-salatu imaduddin. Bangunan akan runtuh kalau tiangnya rapuh. Ekonomi kita akan runtuh kalau tiangnya rapuh. Rumah tangga akan runtuh, tiangnya rapuh. Pekerjaan akan runtuh kalau tiangnya rapuh. Bersaudara akan runtuh kalau tiangnya rapuh. Jika ada di antara kita hidupnya penuh banget sama masalah, coba cek sholatnya. Yang kedua, al-amalu bit-tanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan. Kalau Allah larang, diharamkan bagi kamu makan bangkai, minum khamar, dan juga berjudi, ya nurut.
Judi itu bukan sekedar main gaplek, main remi. Buka handphone, buka slot itu juga termasuk bagian judi. Jangan ketagihan main itu. Sudah banyak orang yang miskin karena itu. Sudah banyak orang yang gadaikan mobil, gadaikan rumah, hingga gadai istri karena itu. Kalau Allah larang jangan dikerjakan, Allah perintah boleh dikerjakan. Yang ketiga ciri takwa al-qanaatu bil qalil. Umpama ada abang gojek, habis subuh pergi gojek sampai zuhur baru dapat 1 pelanggan. Dari zuhur sampai maghrib baru dapat 1 pelanggan. Dari maghrib sampai jam 12 malam baru dapat 1 pelanggan. Dalam sehari cuma dapat 3 pelanggan. Kalau dihitung duit cuma terkumpul 25.000 atau 35.000. Sedikit, tapi harus ridho. Di antara ciri orang bertakwa adalah ridho dengan yang sedikit yang Allah kasih. Hari ini makan telur, ridho. Hari ini nggak makan, ridho. Hari ini pelanggan cuma 1, ridho. Hari ini kita cuma dapat uang 10.000, ridho. 20.000, ridho. 30.000, ridho. Itu ciri orang takwa. Kenapa? Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala pernah bilang, la ta'buduhu liya'ti walakin a'buduhu liyarda. Fa in radiya adhasyakumullahu bi'ata'ih. Jangan kalian sembah Allah supaya Allah memberi apa yang kalian mau. Salat buat kaya, salat buat dagangan laris, jangan ke sana arah penyembahan. Salat buat perusahaan makmur, jangan ke sana arah peribadahan. Tapi sembahlah Allah supaya Allah ridho. Karena kalau Allah sudah ridho, Allah akan ngasih lebih dari apa yang kita minta. Kita minta motor sama Allah, ibadah kita udah untuk Allah saja sudah. Allah ridho, Allah pasti kasih mobil. Kita minta rumah 90 meter persegi, tapi ibadah kita semata-mata mencari ridho Allah. Allah kasih 200 meter persegi. Al-qanaatu bil qalil, begitu rumusnya. Ridho sekalipun Allah kasih kita sedikit. Yang keempat, bentuk takwa seorang hamba adalah al-isti'dadu li yaumir rahil. Mempersiapkan diri jika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana jika keluar dari masjid ini ternyata kita yang sudah diincar oleh malaikat maut? Pertanyaannya adalah, bagaimana jika belum sholat kita ternyata absen kita sudah datang? Pertanyaannya adalah, sengaja melalaikan sholat isya, ternyata jam 12 malam nyawa kita dicabut malaikat maut. Pertanyaannya, sengaja meninggalkan sholat, pulang kantor nggak langsung sholat asar dengan alasan nanti saja sholat asarnya di rumah. Ternyata jalanan macet, belum sempat sholat asar, asar lewat sudah masuk waktu maghrib, malaikat maut datang cabut nyawa. Kita bisa apa? Al-isti'dadu liyaumir rahim. Tolong persiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Syekh Ali Jum'ah pernah dawuh, ada 3 yang akan bikin orang selamat dunia dan akhiratnya. Jika dia jaga 3 ini, maka dunia akhiratnya akan baik-baik saja. Yang pertama, alaqatu bainahu wa bainallah. Jika dia jaga hubungan baik dia dengan Allah, dunia akhiratnya akan terjaga. Yang kedua, alaqatu bainaka wa bainan nas. Jika dia jaga hubungan dirinya dengan sesama manusia. Sekarang sudah masuk bulan Desember,
bulan depan sudah masuk Januari, bulan depan lagi sudah masuk Februari, sudah tahun-tahunnya pemilu presiden. Jangan kita hancurkan lagi persaudaraan kita hanya karena membela orang yang tidak kita kenal lebih baik. Kalau ditanya, ada yang bertemu dengan capres tiga-tiganya? Belum tentu ada. Ada yang sudah pernah ngobrol empat mata dengan mereka? Belum tentu ada. Kalau belum sedekat itu kenalnya, ambil kaidah. Lau ta'arafna la ta'alafna, fa illa la ta'arafna takhalif wa nakhtalif. Kalau belum pada kenal sama ketiga capres, nggak usah gaya-gayaan membela mereka, akhirnya bertengkar sesama saudara. Tempat ngopi, biarin jadi tempat paling nikmat buat ngopi. Jangan dirubah jadi berdebat masalah pilpres. Masjid, biarkan jadi tempat untuk ngaji. Jangan dirubah jadi tempat untuk kampanye. Mimbar, biarkan jadi tempat untuk menyampaikan ilmu, bukan tempat untuk membicarakan kezaliman orang. Cukup 2014-2019 Indonesia porak-poranda karena fitnah. Indonesia porak-poranda karena sok tahunya kita sebagai manusia, seolah apa yang kita yakini itu adalah yang paling benar. Untuk menghindarkan fitnah ini, jalan terbaik adalah diam. Lau ta'arafna la ta'allafna, fa in lam nata'araf la takhalif wa nakhtalif. Kalau kita kenal seseorang lebih dalam, maka akan hadir cinta. Kalau kita tidak kenal seseorang lebih dalam, maka yang akan hadir adalah permusuhan dan fitnah. Cukup. Kita cukupkan sampai di sini membicarakan pilpres, sehingga bertengkar antar saudara, bertengkar kakak dan adik, bertengkar antar teman, bahkan suami dan istri bertengkar. Solusi terbaik untuk Indonesia bukanlah kampanye, tapi 3. Yang pertama, bangun malam tahajud doa. Ya Allah, pilihkan saya presiden yang terbaik. Yang kedua, sholat duha, doa, ya Allah, pilihkan saya presiden yang bisa berlaku adil. Yang ketiga, sholat sunnah hajat, ya Allah, jauhkan Indonesia dari orang-orang yang zalim. Cukup, stop nge-share segala sesuatu yang kita belum tahu fakta kebenarannya. Orang Arab Saudi memberikan gelar buat orang Indonesia adalah qilatut tabayyun. Orang Indonesia di Arab itu terkenal orang paling minim untuk tabayun. Apa itu tabayun? Meng-cross-check kebenaran yang datang kepada mereka. Oh, orang kita, orang Indonesia, betul. Lalu baca berita, judulnya saja, isi pun dibaca. Udah main share, akhirnya jadi fitnah. Baru lihat ujungnya, udah main share, akhirnya jadi fitnah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Cukupkan sampai di sini. Jangan lagi ada yang berdebat masalah pilpres. Jangan lagi ada yang bertengkar masalah pilpres. Jangan lagi ada yang merasa pilihan yang terbaik. Jangan lagi ada yang merasa orang lain adalah zalim. Ingat, Allah sudah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya." Siapa yang jadi presiden, namanya sudah ada. Siapa yang akan memimpin Indonesia, namanya sudah ada. Ngapain kita bertengkar lagi? Kalau mau pemimpin Indonesia adil, maka kita harus jadi masyarakat yang adil. Pengen pemimpin yang baik, kita harus jadi masyarakat yang baik. Kalau nanti suatu saat Indonesia dipimpin orang tidak baik, persis apa kata Quran? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berarti pemimpin buruk, kita juga buruk ternyata. Pemimpin adil, kita juga adil. Pemimpin baik, kita juga baik. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lindungi kita dari fitnah. Semoga Allah lindungi kita dari perpecahan. Semoga Allah kuatkan kita untuk senantiasa bersatu. Selagi dia Muslim, selagi Tuhannya Allah, kitabnya Al-Quran, kiblatnya Ka'bah, Nabi Muhammad SAW, jangan kita caci mereka. Jangan kita hina mereka, jangan kita kucilkan mereka, karena bisa jadi di mata Allah mereka lah lebih baik dari kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله البر الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الداعي إلى دين القويم والهادي إلى صراط المستقيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله فاذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.